tanaman agar bisa tumbuh dengan subur, yaitu pada waktu masa generatif di mana mulai tumbuh bunga dan buahnya, maka kita harus memberikan nutrisi atau pemupukan. Tapi pupuk itu nggak harus beli. Caranya bagaimana kita bisa mendapatkan pupuk yang mudah dan murah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cece Petani Kantoran. Seperti biasa, Cece Petani Kantoran mengajak teman-teman untuk berkebun dan membuat pupuk secara organik agar tanaman kita menjadi tanaman yang sehat. Seperti apa kali ini pembuatannya? Yuk kita ikuti terus, tapi jangan lupa dukung terus ya channel ini dengan mengklik subscribe-nya. Bagi teman-teman yang mempunyai tanaman yang sudah memasuki masa generatif, yaitu masa dimana mulai berbunga dan berbuah, tentu membutuhkan nutrisi yang cukup supaya nanti buahnya banyak, buahnya besar. Salah satu nutrisi yang dibutuhkan supaya buahnya besar atau masa generatifnya dilalui dengan baik, jadi tidak gagal, adalah kalsium, magnesium, fosfor, kalium. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan bahan-bahan atau nutrisi tersebut dari apa yang ada di dapur aja. Seperti ini, yang pertama, Cece Petani Kantoran punya sisa atau limbah dari kulit pisang nih, kayak gini ya. Pisangnya mah pasti udah habis digoreng atuh. Kan sayang kalau nggak digoreng, tambahin kopi pasti enak. Kulit pisang yang biasanya cuma kita buang itu untuk tanaman itu mengandung kalium dan fosfor. Kali ini kita padukan dengan cangkang telur yang udah di blender atau dihaluskan. Karena dalam cangkang telur itu mengandung kalsium yang cukup banyak. Dua-duanya itu kita butuhkan untuk masa generatif tanaman. Nah, bagaimana caranya? Caranya mudah banget ya. Tadi kita punya kulit pisang, kita iris-iris, karena dengan diiris-iris makin mudah mengambil kandungan kalium dan fosfornya. Kemudian cangkang telur itu kita buat bubuk atau dihaluskan juga, karena kalau tidak dihaluskan kalsiumnya tidak akan bisa kita ambil. Kemudian kita siapkan botol bekas yang isinya air, kemudian EM4 dan juga gula atau molase. Nah, untuk airnya ini cukup separuhnya aja ya. Nah, ini akan kita masukkan. Kenapa cuman sedikit? Ini botolnya juga kecil karena memang kulit pisangnya juga lagi dikit. Kemudian aku masukin ke dalam untuk kulit pisang yang udah diiris-iris. Jadi kulit pisang ini kita akan ambil kandungan kalium dan fosfornya. Ini bagus banget buat tanaman pada masa generatif atau yang udah mau mulai berbunga dan berbuah ya. Karena fungsi kalium untuk tanaman itu bisa meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Jadi kayak dikasih imun ya, kalau kita mah dikasih vitamin. Kemudian juga kaliumnya bisa meningkatkan kualitas buah. Selain itu, di kulit pisang ini ada kandungan fosfor yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan akar tanaman muda dan memperkuat tanaman yang dewasa. Padahal dari kulit pisang aja ya, daripada dibuang, mendingan ikutan Cece Petani Kantoran yuk bikin pupuk organik cair. Mudah banget kan, bahannya juga nggak bakalan nyusahin kita nih. Nah, ini udah selesai yang kulit pisangnya. Nah, untuk tambahannya ini aku tambah pupuk atau cangkang telur yang udah dihalusin. Jangan lupa ya, lihat dulu videonya. Kalau kandungan yang ada dalam cangkang telur, apalagi ini udah dihaluskan banget ya, Cece Petani Kantoran ngeblendernya itu membantu untuk pembentukan bunga dan buah nih. Caranya aku tambahin hanya segini aja nih, sedikit, setengah sendok ya kita tambahin. Jadi totalnya ini adalah kurang lebih masing-masing 1 sendok. Tutorial ini tentu saja untuk yang berkebun di sekitar rumah kita atau kebun yang bukan lahan kebun yang besar ya teman-teman. Nah, kemudian kita akan tambahkan EM4 pertanian yang warnanya kuning ya, seperti ini. Bisa beli di online, itu harganya sekitar 22.000.
Untuk 1 liternya kita tambahkan hanya 1 tutup botol atau sekitar 5 ml. Ini dipakai untuk bisa berbulan-bulan ya teman-teman. Setelah itu EM4 itu adalah untuk nanti membantu proses fermentasinya. Kita tambahkan gula atau bisa diganti molase atau bisa diganti juga gula putih. Ini saya tambahkan kurang lebih takarannya 2 kali lipat dari EM4. Kebetulan ini di rumah nih lagi punya gula merah, gula aren, jadi ini udah dicairkan ya. Karena ini agak-agak encer mencairkannya, tadi nambahinnya agak banyak sedikit. Nah, jadi ini saya masih menyisakan ruang untuk botolnya, jangan dipadetin penuh ya. Kita sisakan ruang supaya nanti apabila ada gas tidak meledak alias tidak menekan ya, karena gas kan sifatnya memuai. Jadi selama proses fermentasi ini akan terjadi perubahan secara kimiawi ya. Kalau dijelasin mungkin agak rumit bagi saya juga ya karena udah lupa. Kita kocok-kocok dulu ya supaya nanti terjadi reaksi antara bahan-bahan yang tadi kita campurin, itu kulit pisang, cangkang telur, kemudian EM4 dan juga gula sebagai penyedia kebutuhan untuk karbohidratnya. Kita harus menyimpannya di tempat yang teduh selama kurang lebih 2 minggu. Ini saya nyimpennya barengan dengan yang untuk area ekoenzim, jadi betul-betul di tempat teduh selama 2 minggu, dan setiap 2 hari sekali kita buka tutupnya untuk mengeluarkan gas yang timbul selama proses fermentasi. Jadi proses fermentasinya ini adalah tujuannya untuk kita bisa mendapatkan kadar kalsium, kemudian kalium dan fosfor yang ada dalam kulit pisang dan cangkang telurnya. Untuk POC yang saya buat dari kulit pisang dan cangkang telur ini, waktu itu membuatnya 13 bulan 5 2024 dan sekarang sudah 2 minggu ya teman-teman. Hari ini tanggal 27 bulan 5 2004. Jangan lupa ya teman-teman, pada waktu proses pembuatan ini kita harus buka ininya karena proses fermentasi. Kita buka 2 hari sekali dan ini sudah jadi dan siap untuk kita gunakan. Nah, sekarang pagi-pagi ini kebetulan pagi adalah waktu yang tepat apabila kita ingin menyiram tanaman, yaitu pagi dan sore hari. Kalau bisa jangan lakukan penyiraman pada waktu siang. Oke, kita mulai. Perbandingannya seperti apa? Ini kurang lebih 500 ml atau setengah liter. Ini kita masukkan ke botolnya ya. Bukan botol, maksudnya ini untuk menyiramnya. Nah, kalau ada ampasnya itu tetap kita gunakan. Ini wadahnya nanti aku pakai lagi untuk pembuatan pupuk organik selanjutnya. Jadi ini dari bahan bekas ya, untuk wadah-wadahnya. Kita tambahkan air ya teman-teman. Lumayan ya, pagi ini dapat pupuk gratis dari sampah yang kita buang. Udah selesai, kita siap untuk menyiramnya. Jadi ini pupuk organik cair walaupun sederhana dari sampah atau limbah dapur, tapi kaya banget akan nutrisi. Kebetulan hari ini saya mau menyiram tanaman yang masa pembuahan dan pembungaan. Ini bagus sekali ya teman-teman, karena kandungan unsur haranya ini cukup bagus dan gratis. Yuk kita ke kebunan alias kebun lahan sempit sebetulnya, atau hanya yang di pekarangan rumah kita aja. Pagi ini aku mau menyiram juga untuk
tanaman anggur yang kemarin memang sudah mulai ada buahnya ya. Ini kemarin ada yang di bawah nih. Nah ini ya teman-teman, lihat masih kecil-kecil anggurnya, sambil dibuangin untuk daun-daun yang seperti ini. Nah ini ternyata sudah ada lagi nih calon buahnya. Semoga nanti bisa panen ya teman-teman. Kalau teman-teman khawatir ampasnya nanti menghambat untuk ininya, bisa disaring juga dulu, tapi bisa nanti untuk ampasnya itu kita pergunakan juga untuk pupuk organik padat, tinggal ditaburkan aja. Nah, ini akarnya kita akan siram ya. Untuk penyiraman, kalau tanaman kecil, tanaman hias, biasanya saya hanya mempergunakan 200 ml saja. Tapi karena ini tanamannya sudah mulai besar, jadi untuk konsentrasi atau pengenceran dari pupuk organik cair ini tentu lebih banyak atau lebih pekat ya. Artinya perbandingannya tadi 500 ml ditambah air sekitar menjadi 5 liter. Juga untuk anggur. Kalau untuk tanaman yang baru-baru tentu saya encerkan menjadi 10 liter. Dan nanti per tanaman atau per pot kecilnya hanya 1 gelas aja. Kalau ini kan batangnya juga cukup besar dan potnya gede banget ini. Jadi membutuhkan air dan nutrisi yang besar, yang banyak. Nah segitu dulu ya teman-teman cuci petani kantoran. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan yang ada di sekitar kita, yang setiap hari kita hasilkan dari limbah dapur untuk bercocok tanam atau untuk mendapatkan pupuk yang gratis. Sayang sekali kalau dibuang nih teman-teman. Kalau kulit pisang kan pada suka makan ya pisangnya, dan juga kalau telur mas hampir setiap hari di dapur itu menghasilkan limbah telur. Pagi ini cukup cerah. Terima kasih ya sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Cece Petani Kantoran bentar lagi mau ke kantor, mengucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Apabila bermanfaat video ini, tolong share kepada teman-teman yang suka dengan pertanian atau yang suka dengan berkebun. Oke, gitu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.